Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila dengan nomor induk mahasiswa 1807760 dari kelas 4B Pendidikan IPS Universitas Pendidikan Indonesia. Dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Strategi Pembelajaran. Di sini saya akan membahas mengenai salah satu model pembelajaran yang dimana model pembelajaran ini merupakan bentuk dari strategi dalam pembelajaran. Yang akan saya bahas kali ini yaitu model pembelajaran digital learning. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi komputer, teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan banyak manfaat bagi manusia, khususnya dalam bidang pendidikan. Dalam mengembangkan pendidikan, harus adanya pengarahan dan perombakan pada sistem yang diterapkan dalam pendidikan tersebut. Sistem pembelajaran yang bersifat konvensional dan terkesan monoton harus segera diubah menjadi sistem yang lebih efektif dan juga komprehensif. Yang sedang dikembangkan saat ini yaitu DLS atau Digital Learning System. Apa itu DLS? DLS merupakan suatu terobosan baru dalam mengembangkan teknologi pembelajaran yang dimana para pelajar dapat memanfaatkan teknologi berupa software maupun hardware, online maupun offline, yang dikemas secara menarik dan interaktif. Nah, dalam pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai karakteristik dari digital learning system, lalu juga kelebihan dan kekurangannya, serta contoh pelaksanaan dari digital learning tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari digital learning. Apa saja karakteristiknya? Di antaranya yaitu yang pertama, memanfaatkan jasa teknologi elektronik. Pada saat ini, berbagai informasi di seluruh dunia dapat diakses dengan mudah dan cepat melalui kemajuan teknologi. Bahkan usia muda pun sudah banyak yang mulai aktif menggunakan media elektronik seperti gawai atau handphone, lalu juga komputer atau bahkan laptop, serta dapat mengakses internet. Berbagai alat elektronik tersebut digunakan sebagai media hiburan yang biasanya mereka menggunakannya untuk bermain games, menonton film, dan lain sebagainya. Kebiasaan tersebut memiliki dampak yang negatif, tetapi tidak selalu memiliki dampak negatif. Media elektronik juga dapat memiliki dampak yang positif, tetapi tergantung dari penggunaan media tersebut. Jika kita bijak dalam menggunakannya, kita akan mendapatkan manfaat dari media elektronik tersebut. Yang selanjutnya yaitu memanfaatkan keunggulan komputer, digital media, dan computer networks-nya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa keunggulan dari komputer. Di antaranya yaitu yang pertama, sebagai sarana komunikasi. Sebagai sarana komunikasi ini dengan menggunakan komputer networks-nya. Yang selanjutnya yaitu memudahkan pekerjaan. Saat ini sudah banyak pekerjaan yang bergantung pada penggunaan komputer. Yang selanjutnya yaitu penunjang pendidikan. Nah, seperti yang sekarang dilakukan ini merupakan salah satu contoh atau bentuk nyata dari pemanfaatan keunggulan komputer. Oke, selanjutnya itu berbisnis dan media hiburan. Sudah banyak komputer digunakan sebagai media untuk berbisnis dan juga yang tadi sudah dijelaskan sebagai media hiburan yang dapat digunakan. Begitu. Baik, karakteristik yang selanjutnya yaitu menggunakan bahan ajar yang bersifat mandiri atau yang disebut dengan self-learning materials.
dapat diartikan bahwa pendidik tidak lagi menjadi sumber utama nih dalam belajar, tetapi peserta didiklah yang menggunakan serta memanfaatkan sumber belajar itu untuk mengembangkan serta menunjang pembelajaran. Yang dapat diartikan bahwa peserta didik dapat mengeksplor sendiri bahan pembelajarannya. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu memanfaatkan jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan belajar, dan hal-hal yang berkaitan dengan administratif. Nah, sudah jelas ya tadi dikatakan bahwa komputer dapat memudahkan pekerjaan, salah satunya pada bidang pendidikan, khususnya untuk menunjang kegiatan administratif. Begitulah karakteristik dari digital learning. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan dari digital learning. Apa sajakah kelebihan dan kekurangan dari digital learning tersebut? Bahasan selanjutnya yaitu kita akan bahas mengenai kelebihan. Yang pertama yaitu lebih mudah diserap. Maksudnya pembelajaran daring kan biasanya menggunakan fasilitas multimedia yang berupa gambar, teks, animasi, suara maupun video. Nah, itu memudahkan bagi siswa untuk belajar, memudahkan untuk memahami materi dengan menggunakan multimedia tersebut. Kelebihan yang selanjutnya yaitu lebih efektif dalam biaya. Maksudnya di sini yaitu tidak perlu adanya minimum audiens. Biasanya harus konferensi call dan lain sebagainya. Ini bisa digunakan di mana saja, kapan saja, dan sesuai kondisi. Selanjutnya yaitu lebih ringkas. Artinya tidak banyak formalitas kelas, langsung pada pokok bahasan, dan juga sesuai dengan mata pelajaran tertentu. Yang pastinya sesuai dengan kebutuhan ya. Baik, tersedia 24 jam per hari sampai dengan 7 hari per minggu. Penguasaan materi tergantung pada semangat dan daya serap siswa. Namun tetap masih bisa dikontrol atau masih bisa dimonitor dengan menggunakan e-test. Begitu ya. Baik, setelah kita membahas mengenai kelebihan, kita akan membahas mengenai kekurangan. Kekurangan dari digital learning ini yang pertama yaitu kurangnya interaksi antara pengajar dan pelajar. Maksudnya adalah kurangnya interaksi sosial. Dalam hal ini, e-learning membuat adanya ruang berjarak antara pemberi materi atau pengajar dengan target pada pembelajaran yang dimana itu merupakan peserta didiknya. Begitu ya. Baik, yang selanjutnya yaitu tidak semua tempat tersedia fasilitas internet. Mungkin hal tersebut berkaitan dengan ketersediaan listrik, telepon, maupun komputer, yang nyatanya hari ini ketersediaan akan hal tersebut belum merata. Begitu ya. Yang selanjutnya yaitu kurangnya penguasaan bahasa komputer atau media elektronik lainnya. Dengan menggunakan media elektronik dalam pembelajaran merupakan sesuatu hal yang baru yang mengharuskan adanya penguasaan pada bidang tersebut. Jadi harus adanya proses belajar dalam menggunakan komputer. Baik, selanjutnya yaitu proses belajar mengajar cenderung ke arah pelatihan, bukan pendidikan. Dengan adanya tuntutan dalam penggunaan e-learning, siswa cenderung fokus pada bagaimana cara menggunakan e-learningnya daripada pokok bahasan materi yang disampaikan. Oke. Yang selanjutnya juga adanya peserta didik dapat merasa frustasi jika peralatannya tidak memadai. Maksudnya di sini mereka tidak bisa mengakses grafik, gambar, dan video. Itu membuat mereka merasa tidak bisa saja melakukan pembelajaran daring tersebut. Begitu. Lalu selanjutnya peserta didik dapat merasa terisolasi. Lalu yang selanjutnya akses pada komputer yang memadai dapat menjadi masalah tersendiri bagi peserta didik. Yang terakhir yaitu kurangnya sumber daya manusia yang menguasai internet. Terlebih dengan tuntutan zaman saat ini mengharuskan manusia dalam melek menggunakan teknologi. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai karakteristik, lalu juga ada kelebihan dan kekurangan,
sekarang akan membahas mengenai contoh dari pelaksanaan digital learning tersebut. Di masa ini, awal tahun 2020, di seluruh dunia termasuk Indonesia sedang dihadapkan pada wabah pandemi COVID-19. Pemerintah menganjurkan pada seluruh masyarakat untuk tetap di rumah saja, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, dan belajar dari rumah. Dalam kondisi tersebut, pembelajaran daring atau digital learning lah yang dapat digunakan pada saat ini. Banyak platform yang dapat digunakan untuk pembelajaran secara online tersebut. Di antaranya yaitu ada Ruang Guru, Zenius.net, lalu juga ada Kuiper, serta Edmodo. Bahkan Google Classroom dan juga Google Form dapat digunakan untuk tugas ataupun memberikan tes kepada peserta didik. Selain itu, ada anjuran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk jenjang SD sampai SMA untuk melakukan pembelajaran daring atau pembelajaran secara bersama melalui stasiun TVRI yang setiap harinya memberikan pembelajaran untuk jenjang SD maupun SMA. Dalam hal ini, guru yang melaksanakan model pembelajaran digital learning harus memenuhi syarat atau memenuhi komponen tertentu agar tujuan dari pembelajarannya pun tercapai. Dari hasil pembahasan yang sudah dijelaskan, saya menyimpulkan bahwa setiap anak itu unik, memiliki kepribadian dan karakteristik yang berbeda, khususnya dalam menyerap pembelajaran. Dalam mengembangkan banyak model pembelajaran tersebut merupakan salah satu langkah yang baik untuk mengetahui kepribadian dan karakteristik dari setiap pendidik. Maksud saya dari setiap peserta didik. Baik, begitulah penjelasan mengenai digital learning. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.